Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Disleontari, NIM 0483845589 akan melakukan presentasi tentang praktik evaluasi sensori. Yang pertama, subjudulnya uji ambang rangsangan dengan contoh ujinya itu larutan gula dengan tujuan praktikum untuk melakukan prosedur uji ambang rangsangan menggunakan 5 konsentrasi larutan gula dan dapat mengolah serta menginterpretasi data hasil uji sensorinya dan dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Apa itu rangsangan? Intensitas atau tingkat konsentrasi terendah yang mulai dapat menghasilkan kesan atau respon dari suatu produk yang diicip. Berikut yaitu hasil tabel konsentrasi contoh uji dan frekuensi respon panelis dengan jumlah panelisnya ada 12 panelis dengan konsentrasi 0,1 dengan frekuensi 0, 0,3 dengan 12, 0,5 dengan frekuensi 87, 0,5 dengan frekuensi 87, 0,7 dengan frekuensi 87, 0,9 dengan frekuensi 100, dan 1,1 dengan frekuensi 100. Frekuensi ini didapat dari jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing konsentrasi dibagi jumlah panelis dan dikali 100. Berikut yaitu kesimpulan yang didapat adalah sebagaimana di bawah adalah grafik hubungan konsentrasi contoh uji dan frekuensi respon panelis serta penentuan ambang mutlak dan ambang pengenalan. Berikut yaitu garis vertikal adalah konsentrasi dengan satunya persen, sedangkan garis horizontal itu yaitu frekuensi. Grafik yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai konsentrasi ambang mutlak atau saat frekuensi 50% dan ambang pengenalan saat frekuensi 75%. Dan dapat diketahui bahwa ambang mutlak rasa manis larutan gula dalam pengujian ini diperoleh konsentrasi 0,43% dan ambang pengenalan rasa manis larutan gula diperoleh pada konsentrasi 0,65%. Berikut adalah subjudul yang kedua, uji pembedaan atribut pasangan berarah dengan contoh uji kacang bersalut. Tujuan praktikum untuk melakukan prosedur uji pasangan berarah sebagai salah satu pembedaan atribut menggunakan dua merek kacang bersalut sebagai contoh uji, mengolah dan menginterpretasi data hasil uji sensorinya hingga dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Cara penyajian contoh ujinya yaitu sebagai berikut. Dengan menggunakan dua sampel kacang menggunakan dua sampel kacang yaitu kode 481 menggunakan merek Garuda dan kode 0,98 menggunakan merek 2 kelinci dengan jumlah panelisnya yaitu 12 panelis. Atribut yang diuji adalah yang lebih renyah, lebih enak, dan lebih beraroma. Pada contoh uji 0,98 lebih dirasakan lebih renyah dan lebih enak dibandingkan kerenyahannya. Kerenyahan contoh uji 0,482 dan contoh uji 0,98 lebih beraroma bawang putih dibanding contoh 482. Berikut yaitu kesimpulannya. Pada atribut kerenyahan, jumlah respon kode 482 yaitu dengan memilih lebih renyah ada 6 panelis. Jumlah respon kode 0,98 itu 6, sedangkan jumlah respon yang benar itu ada 10. Jumlah respon benar ini didapatkan dari tabel. Sedangkan jadi dari hasil jumlah respon ini kurang dari 10, maka HO diterima dan HI ditolak. Atribut kerenyahan kedua jenis uji tidak berbeda nyata pada taraf signifikan 5%. Sedangkan pada atribut rasa, jumlah respon kode 482 itu ada 7 orang, sedangkan jumlah respon kode 098 yaitu ada 5. Dan dengan jumlah respon benar pada tabel ada 10. Jadi pada kode 482 yaitu 7 kurang dari 10, maka HO diterima, HI ditolak. Pada kode 5 kecil dari 10, maka HO diterima, HI ditolak. Jadi kedua jenis sampel tidak berbeda nyata pada taraf signifikan 5%. Pada atribut aroma, jumlah respon kode 482 yaitu 5, sedangkan jumlah respon kode 0,98 yaitu 7, dengan jumlah respon benar pada tabel 10.
pada kode 482, yaitu jumlah respon 5 kecil dari jumlah respon yang benar yaitu 10, maka HO diterima, HI ditolak. Kode 0,98 yaitu 7 dan kurang dari 10, maka HO diterima, HI ditolak. Jadi pada atribut aroma, kedua jenis contoh tidak berbeda nyata pada taraf signifikan 5%. Berikut yaitu subjudul uji deskriptif QDA. Dengan contoh ujinya yaitu teh kemasan kotak, tujuan praktikum untuk melakukan uji kuantitatif sebagai salah satu uji deskriptif menggunakan 2 merek produk teh dalam kemasan kotak sebagai contoh uji, mengolah serta menginterpretasi data hasil uji sensorinya hingga mengambil keputusan dari data tersebut. Berikut yaitu rekapitulasi data rataan panjang garis respon masing-masing atribut setiap contoh uji. Atribut sensorinya yaitu warna, rasa manis, aftertaste cepat, aftertaste pahit, aroma melati, dan konsistensi. Dengan kode contoh R itu yaitu pada produk sosro, sedangkan kode contoh uji 233 itu yaitu teh kotak. Pada atribut sensori warna, R-nya yaitu 9,85, 233 yaitu 7,60, rasa manisnya pada R 7,82, 233 yaitu 10,13, pada aftertaste cepatnya yaitu yang R-nya 8,67, 233 6,56, sedangkan aftertaste pahitnya 7,73, 233-nya yaitu 6,18, sedangkan aroma melatinya yaitu 8,41, sedangkan 233-nya yaitu 8,31. Konsistensinya yaitu R-nya yaitu 8,52, sedangkan 233 yaitu 7,40. Berikut yaitu hasil grafik spider webnya yaitu pada atribut teh dalam kemasan. Didapatkan hasil grafiknya sebagai berikut. Dari grafik spider web itu didapatkan kesimpulan bahwa pada tes sosro memiliki skor lebih tinggi pada hampir semua atribut yaitu warna, konsistensi, aroma melati, dan aftertaste pahit, aftertaste cepat, dan dibandingkan pada teh kotak. Pada atribut aroma melati, perbedaan antara dua produk itu tidak signifikan. Artinya aroma melati pada kedua teh relatif sama dan sebanding. Secara keseluruhan, teh sosro dinilai lebih unggul pada atribut sensori. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.